Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa apabila seseorang itu bersalah, tapi melimpahkan kesalahan pada orang lain yang tidak bersalah, maka dia melakukan dosa yang nyata. Bukan dosa besar, nyata. Dosa besar mudah diampuni. Tinggal kita sholat tobat nasuha, Allah akan mengampuni. Hubungannya hanya kita dengan Allah. Allah maha penyayang, maha pemurah, maha pemaaf. Tapi kalau dosa yang nyata, kan menyangkut pada orang lain yang kita zolimi, maka akan kita bawa sampai akhirat. Kecuali yang kita zolimi memaafkan kita. Teman-teman sekalian, Rismon bilang ijazah Jokowi palsu karena fontnya Times New Roman. Katanya font Times New Roman itu baru ada di tahun 90-an. Ternyata semua ijazah UGM yang dulu maupun sekarang menggunakan Times New Roman. Dan font Times New Roman itu sudah ada sejak 1932. Roy bilang, atau pembenci Jokowi bilang ijazah Jokowi palsu karena dia pakai kacamata. Padahal semua teman-temannya, foto-fotonya dia masih mahasiswa itu pakai kacamata semua. Ada lagi yang bilang ijazah Jokowi palsu karena ada stempelnya. Karena tidak semua ijazah itu ada stempelnya. Ternyata ijazah teman-teman Jokowi seangkatan ya semua ada stempelnya, ada materainya juga. Walaupun kemudian ada yang nggak pakai materai, tapi di angkatan Jokowi ya semua seperti itu. Apakah kita masih bisa mempercayai omongan Roy Suryo CS? Disebutkan Jokowi palsu karena dia hanya menempuh sarjana muda, karena dia registrasi sarjana muda. Di fase itu juga di maksud saya itu S1 itu memang ada jenjang sarjana muda. Saya juga punya ijazah sarjana muda walaupun saya mengikuti program sarjana penuh. Roy bilang nggak mungkin Jokowi lulus 5 tahun karena IPK-nya kurang dari 2. Kenyataannya IPK Jokowi itu 3,05. Apakah kita masih mau percaya pada Roy CS? Rismon bilang desa tempat Jokowi KKI itu belum ada tahun segitu, baru tahun 2000-an. Rismon sendiri menyaksikan bahwa desa itu ada dan ditunjukkan oleh sekretaris desanya sudah ada sejak tahun 54. Rismon bilang nggak ada yang kenal Jokowi di desa itu waktu KKN. Kenyataannya ada yang kenal Jokowi, bahkan mengantarkan Jokowi sampai ke Solo untuk beli gitar. Ada foto, netizen mengirim foto Jokowi bersama teman-teman KKN sedang membuat tulisan-tulisan dari kayu. Sampai kapan kita harus masih percaya pada Roy, Rismon dan lain-lain? Kemudian Roy bilang itu korannya sudah dicetak ulang karena Kedaulatan Rakyat itu nggak pernah menulis bulan puasa itu dengan puasa, tapi pasa. Kenyataannya pada tahun 80 sampai 81 semua cetakan KR itu pada bulan puasa tulisannya puasa. Baru tahun 82 dan seterusnya kembali lagi ke pasa. Ya ini kebijakan percetakan KR ya. Bukan dipalsukan. Kemudian ada yang bilang Jokowi bohong ya, dengan 11T untuk IKN. Kenyataannya IKN yang investor asing di IKN itu dari Amerika, dari Spanyol, dari Turki dan sebagainya sudah mencapai 63,3 triliun. Dan sudah ada 598 pihak yang menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN dan membuat
menandatangani LOI. Justru kita sekarang yang harus jual mahal, karena tidak semua yang LOI itu benar ya. Amin Rais bilang menantang Jokowi, coba kalau bisa mengembalikan blok rokan. Ternyata blok rokan kembali ke tanah air. Dan tidak ada komentar dari Amin Rais ya. Sampai kapan kita harus percaya pada pembenci Jokowi? Roy Gerung bilang Jokowi bohong karena berjanji pada SMK sekian ribu inden, sekian ribu mobil. Tidak ada dirugikan oleh PT SMK. SMK adalah PT swasta. Presiden tidak bisa membantu menjualkan mobil perusahaan swasta. Presiden hanya bisa membantu meregulasi, memudahkan supaya perusahaan itu tidak diganggu dan sebagainya, pungli dan sebagainya. Tetapi untuk mencapai pembelian tentu saja perusahaan itu harus membuktikan, harus mempromosikan, dan produknya juga harus bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Saya kira itu. Jadi tidak tidak dibolehkan ya presiden itu menjanjikan pemasaran suatu produk swasta. Kemudian banyak yang bilang rakyat membenci Jokowi. Kenyataannya sampai hari ini berduyun-duyun masyarakat yang merasakan kerja Jokowi, mendatangi rumah Jokowi, bahkan ada yang menangis dan sebagainya. Jadi Jokowi dicintai rakyatnya, kecuali para pembencinya. Terakhir, ada yang bilang, Rismon sendiri bilang bahwa ijazah Jokowi itu dicetak di Pramuka, ya, jadi Universitas Percetakan Pramuka, kata Roy Suryo. Ini yang menyaksikan adalah Andi Wijayanto waktu dia mencalonkan diri sebagai presiden dari PDIP. Ternyata hasil wawancara Rismon sendiri dengan Wijayanto tidak menyatakan itu. Wijayanto hanya bilang bahwa saya melengkapi dokumen-dokumen Jokowi dan itu sudah dicek dan itu sudah benar. Sampai kapan kita harus percaya pada ucapan-ucapan pembenci Jokowi? Sekali lagi, marilah kita melihat dengan objektif kenyataan dan fakta, dan tidak mudah mempercayai pihak-pihak yang senantiasa mempelintir kebenaran. Mari kita terjauh dari fitnah. Tujuan saya ini mengungkapkan hal yang baik, tidak ada salahnya mengungkapkan hal baik. Kalau kita mengungkapkan hal yang buruk tanpa bukti, risikonya akan kita tanggung sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.